Kemudian setelah cinta kepada dunia itu menjatuhkan kita kepada hal-hal yang syubhat, yang masih belum jelas halal dan haramnya, dia akan menjatuhkan kita kepada hal-hal yang dimakruhkan, kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fil muharramat. Kemudian setelah kita dijatuhkan oleh cinta kepada dunia itu, kepada hal yang dibenci, kita pun akan dijatuhkan juga kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, semeton jaring tiang, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang sampai dengan malam hari ini masih senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan langkah kita, sehatkan tubuh kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid kita yang mulia ini, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, dengan niat dan tujuan yang mulia, yakni untuk kita bersama-sama beriktikaf di masjid kita yang mulia ini, menantikan datangnya waktu salat Isya, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, menyambung tali silaturahim yang kita iringi itu semua dengan mendengarkan pesan-pesan agama yang penting untuk kita ketahui dan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa yang sebenarnya layak dan pantas untuk duduk di depan niki ialah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Akan tetapi lantaran di malam hari ini beliau sedang ada kesibukan, makanya beliau memerintahkan kepada tiang untuk menggantikan beliau di malam hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwa di saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Maknanya kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bahkan bulan yang paling mulia, suatu bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga seluas-luasnya. Sebuah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci pintu-pintu neraka. Sebuah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat setan-setan, saking mulianya bulan itu. Sebuah bulan yang dikatakan sebagai bulan yang bisa menghapus serta membakar segala dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia sebentar lagi akan datang kepada kita. Bulan yang mulia sebentar lagi akan sama-sama untuk kita masuki. Ya, dan sebagai adab kita untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan, hendaklah kita memanfaatkan bulan Sya'ban yang mulia ini sebagai momentum untuk mempersiapkan diri kita. Lantaran bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang mulia, maka untuk bisa memaksimalkan bulan yang mulia itu, tentu kita harus lebih giat dalam mempersiapkan diri kita. Makanya untuk lebih menggiatkan diri kita dalam mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, maka insyaAllah di malam hari ini kita akan membaca ataupun memutalaah nasihat yang ada di dalam kitab, ya, kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan membaca bab Al-Khumasi ataupun bab yang berisikan 5 butir nasihat maqalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu, dan ini adalah maqalah yang keempat. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maqalah yang keempat ini berasal ataupun bersumber dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Di dunia ini ada 5 kegelapan. Dan yang bisa menerangi 5 kegelapan ini adalah 5 hal. Atau ada 5 kegelapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita bahwa ada 5 cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan-kegelapan itu. Apa kegelapan yang pertama, jamaah sekalian? Hubbud dunya zulmatun wassiraju laha at-taqwa. Cinta kepada dunia itu adalah satu kegelapan. Mencintai dunia, memasukkan dunia ke dalam hati, itu adalah sumber kegelapan. Wassiraju lahu at-taqwa. Sedangkan cahaya yang bisa mengusir kegelapan yang bernama cinta dunia itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waz-zanbu zulmatun wassiraju lahu at-taubah. Dan dosa itu adalah satu kegelapan. Wassiraju lahu at-taubah. Dan cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan yang bernama dosa itu adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan kubur itu adalah kegelapan. Wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan cahaya yang bisa menerangi alam kubur, dan cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan di kubur nanti adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun, dan akhirat itu juga dipenuhi dengan kegelapan. Wassiraju laha al-amalus salih, dan cahaya yang bisa menerangi jalan kita di akhirat nanti, yang akan memudahkan jalan kita di akhirat nanti, itu adalah amal yang baik ataupun amal yang soleh. Wassiratu zulmatun, dan yang kelima, sirat ataupun jembatan yang akan kita sama-sama lewati di akhirat nanti, itu dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi oleh bahaya, dipenuhi oleh hal-hal yang menyeramkan. Wassiraju lahu al-yaqin, dan cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan di as-siratul mustaqim nanti, itu adalah keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini jamaah sekalian, nasihat dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kita diberitahu jamaah sekalian bahwasanya ada 5 kegelapan ya, yang harus sama-sama kita hindari. Ada 5 hal yang bisa mencelakai kita, yang harus sama-sama untuk kita hindari. Ada 5 hal yang akan membuat hidup kita dipenuhi dengan kegelapan. Tapi beliau juga memberitahu kepada kita bagaimana caranya untuk menghilangkan kegelapan itu. Beliau juga memberitahu kepada kita bagaimana caranya mengubah 5 kegelapan itu menjadi cahaya. Kegelapan yang pertama yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, hubbud dunya zulmatun.
cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Cinta kepada dunia itu akan membuat hidup kita dipenuhi dengan kegelapan. Apa maknanya hidup kita akan dipenuhi dengan kegelapan? Tidak bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sama halnya, tatkala kita sedang berada di tempat tinggal kita, kemudian lampu mati, apa yang terjadi? Bisakah kita membedakan apa yang ada di depan kita? Bisakah kita membedakan botol yang ada di depan kita isinya itu air atau racun? Ya, kita tidak bisa untuk membedakannya. Tidak, mana yang boleh dipegang dan mana yang akan membahayakan kita apabila dipegang. Kalau kita di dalam tempat tinggal kita, ketika dipenuhi dengan kegelapan, kita tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kita tidak bisa membedakannya. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan cinta kepada dunia, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang boleh, mana yang salah. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mengapa? Lantaran cinta kepada dunia itu laksana sihir, jamaah sekalian. Dia akan menyihir mata kita, akan menyihir hati kita, supaya semua kita pandang sebagai satu kebaikan, padahal itu amatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kalau hati kita ini dipenuhi oleh cinta kepada dunia. Ya. Bahkan lebih jauh lagi, ya, cinta kepada dunia ini bisa menyebabkan kegelapan, li'annahu yuqi'u fi syubuhat. Karena cinta kepada dunia itu akan menjatuhkan kita di dalam syubhat, ya, dalam hal-hal yang masih belum jelas halal dan haramnya. Kalau kita cinta kepada dunia, maka secara otomatis kita pasti akan mengatakan, oh ini halal, padahal belum tentu, ya. Namanya hal yang syubhat itu sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya, itu namanya syubhat. Tapi ketika kita cinta kepada dunia, apapun akan kita lakukan tanpa memandang boleh atau tidaknya. Summa fil makruhat. Kemudian setelah cinta kepada dunia itu menjatuhkan kita kepada hal-hal yang syubhat, yang masih belum jelas halal dan haramnya, dia akan menjatuhkan kita kepada hal-hal yang dimakruhkan, kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma fil muharramat. Kemudian setelah kita dijatuhkan oleh cinta kepada dunia itu kepada hal yang dibenci, kita pun akan dijatuhkan juga kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta kepada dunia. Kita akan dibuat jatuh secara, ya, perlahan-lahan, secara step by step, secara satu persatu. Kita akan dibuat jatuh kepada hal yang diharamkan. Awalnya mungkin kita belum langsung dibuat jatuh kepada hal-hal yang diharamkan, tapi kita dijatuhkan dulu kepada hal-hal yang syubhat, yang masih belum jelas antara halal dan haramnya. Ya, kita akan selalu dibisiki, bisa jadi ini halal, tidak apa-apa, ambil saja, kan masih belum tentu dia haram. Ya. Akan banyak bisikan-bisikan yang seperti itu. Kemudian setelah kita mampu dijatuhkan kepada hal-hal yang syubhat, maka naik lagi stepnya. Kita akan dijatuhkan kepada hal-hal yang dibenci, kepada hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Makruh itu kan apabila ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi apabila dilakukan, maka kita tidak akan mendapatkan dosa, dan juga kita tidak akan mendapatkan pahala. Masih belum sampai kepada tingkat diharamkan, tapi cinta kepada dunia akan menjatuhkan kita ke sana sebelum kita dijatuhkan kepada hal-hal yang haram. Makanya kalau hati kita ini dipenuhi dengan cinta dunia, jamaah sekalian, seperti kita berada dalam sebuah rumah
yang tidak memiliki pencahayaan, semua akan kita ambil tanpa kita memperhatikan yang kita ambil itu akan membawa manfaat atau kemudaratan untuk kita. Begitu juga dengan cinta kepada dunia. Ketika kita biarkan dunia memasuki hati kita, maka dia akan menguasai kita. Boleh kita mendapatkan dunia, boleh kita berusaha, boleh kita bekerja, bahkan itu adalah satu keharusan. Tapi yang kita diperintahkan itu adalah untuk menjadikan dunia dalam genggaman kita, bukan dimasukkan ke dalam hati. Apa bedanya dunia yang digenggam serta dunia yang dimasukkan ke dalam hati? Dunia itu kalau kita yang menggenggamnya, kita yang mengaturnya, kita yang menguasainya. Tapi ketika dunia masuk ke dalam hati kita, kebalikannya, dunia yang akan menguasai kita. Kita yang akan diatur. Maka selama-lamanya kita akan selalu haus. Selama-lamanya kita akan selalu lapar. Bagaimanapun banyaknya makanan di depan kita, kita masih akan lapar. Bagaimanapun banyaknya minuman yang ada di depan kita, kita akan selama-lamanya haus. Mengapa? Lantaran kita sudah dikuasai oleh dunia. Tapi ketika kita yang menguasai dunia ini, maka kitalah yang akan mengaturnya. Kita memiliki kekuasaan untuk memilih ketika kita menggenggam dunia. Tapi ketika dunia dibiarkan masuk ke dalam hati, yang akan memilihkan untuk kita hanya hawa nafsu kita yang berdasarkan, yang berorientasikan kepada dunia, dunia, dan dunia. Maka kalau kita sudah mencintai dunia, akhirat pasti akan kita lupakan. Kalau kita hanya fokus untuk mendapatkan dunia, maka besar kemungkinan kita akan lupa kepada akhirat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, cinta kepada dunia itu adalah induk daripada semua kesalahan. Cinta kepada dunia itu adalah awal dari segala macam perbuatan yang dilarang. Lantaran memang sekali lagi, cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Kalau kita hidup dengan kegelapan, maka besar kemungkinan kita akan salah dalam mengambil. Besar kemungkinan kita akan salah dalam memilih. Lantaran kita tidak memiliki cahaya. Kita tidak mampu melihat, kita tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mungkin kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi karena dunia memasuki hati kita, dunia yang mengatur kita, dunia yang menguasai kita, tentu yang akan kita pilih sesuatu yang hanya berorientasi kepada dunia. Sesuatu yang hanya bermanfaat untuk kita mungkin di dunia, tapi akan membinasakan kita selama-lamanya di akhirat. Makanya setelah kita diberitahu bahwa cinta kepada dunia itu adalah kegelapan, kita juga diberitahu solusinya. Kita diberitahu cinta kepada dunia itu adalah satu penyakit, tapi ada obatnya. Apa obat daripada cinta dunia? Wasiraju laha at-taqwa. Dan cahaya pelita yang bisa menghilangkan kegelapan yang bernama cinta kepada dunia, yang bisa menerangi kehidupan kita, dengannya kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan cahaya ini kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Cahaya itu adalah at-taqwa. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jamaah sekalian, tidak hanya sekedar kita mengaku sebagai orang yang bertakwa. Tapi ketika kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka di saat itu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Apa konsekuensi dari kita mengaku sebagai orang yang bertakwa? Ya, konsekuensinya itu adalah yang pertama, kita menjalankan apa yang diperintahkan. Yang kedua, kita meninggalkan segala yang dilarang. Yang ketiga, kita menjalani itu semua
sambil kita menghadirkan sebuah rasa di dalam hati kita bahwa kita melakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari kita mengaku sebagai orang yang bertakwa. Ya, takwa itu bukan sekedar sekali lagi kita mengatakan saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia harus dibuktikan dengan tindakan. Ya, takwa itu harus dibuktikan dengan tindakan yang selaras dengan apa yang kita katakan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan gantikan untukmu dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau engkau meninggalkan sesuatu karena takut, karena takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang engkau tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Ini ya menggunakan bentuk satu pekerjaan. Engkau tidaklah meninggalkan sesuatu. Maka takwa itu harus dibuktikan dengan satu pekerjaan. Takwa itu harus dibuktikan dengan tindakan. Ya. Dan takwa ini maknanya juga takut, jamaah sekalian. Al-khasyah itu makna daripada takwa. Ya, makanya orang yang bertakwa itu dia akan selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghabiskan rasa takutnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu juga akan takut kepadanya. Ya. Dan jamaah sekalian, takwa inilah apabila kita memilikinya, maka insya Allah dunia dan akhirat kita akan selama-lamanya aman. Lantaran memang itu adalah bekal yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Jangan hidup dengan tanpa bekal, ambil bekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya bekal yang paling baik yang bisa diambil itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan takwa kita akan menggenggam keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi tanpa takwa kita tidak akan mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak. Kita akan melakukan segala sesuatu tanpa kita berpikir apakah itu kemaslahatan atau kemudaratan. Mungkin di dunia itu bisa ya mendatangkan manfaat, tapi di akhirat dia akan mendatangkan kebinasaan. Itu kalau kita tidak memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita dalam bait-bait syairnya, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah engkau dengan takwa karena engkau tidak tahu apabila gelap malam sudah menyelimuti, akankah engkau masih hidup hingga esok hari. Banyak orang yang masih kita jumpai di pagi hari, tapi di siang hari sudah tinggal nama. Kita berjumpa di siang hari, tapi di sore hari hanya tinggal nama. Kita berjumpa di sore hari, tapi di malam hari hanya tinggal nama. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup sampai esok hari. Bahkan sampai 1 jam ke depan, kita tidak tahu, bahkan kita tidak bisa menjamin bahwasanya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah engkau dengan takwa. Jangan tinggalkan takwa
Jangan jual takwamu. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu. Idza jannal lailu, apabila gelap malam sudah menyelimuti, hal ta'ishu ilal fajri, apakah engkau masih hidup hingga esok hari. Makanya bekal yang terbaik yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan takwa ini, itu yang akan bisa menghilangkan kegelapan yang disebabkan oleh cinta kepada dunia. Lantaran memang cinta kepada dunia ini hanya akan mendatangkan kemudaratan demi kemudaratan. Bahkan cinta kepada dunia itu diantara sebab kita tidak bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Sebagaimana yang dikisahkan, dihikayatkan dalam kitab yang sama, dalam kitab Nasaihul Ibad niki, bahwa ada salah seorang laki-laki dari golongan Bani Israel sangat rajin mengaji, sangat memiliki ilmu yang banyak. Bahkan kalau ilmunya itu ditotal, digabungkan, dibuat dalam bentuk buku, kemudian disimpan di dalam lemari, niscaya lemari itu, niscaya kita akan membutuhkan 80 lemari untuk mengumpulkan ilmu yang dia miliki saking banyaknya. 80 lemari ilmu yang dia miliki. Tapi tidak ada satupun ilmu yang bisa dia manfaatkan. Ilmunya hanya sebatas hafalan. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmu yang dia miliki. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel untuk berkata kepada laki-laki ini dengan ungkapan, "Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'a." Meskipun engkau telah mengumpulkan banyak ilmu sampai 80 lemari, ilmu itu tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali engkau mengamalkan 3 sesuatu. Kecuali engkau mengamalkan 3 hal. Kalau engkau amalkan ini, baru engkau bisa memanfaatkan ilmumu. Apa itu? Yang pertama yang diwasiatkan kepada laki-laki ini supaya dia bisa mengamalkan ilmunya, la tuhibbad dunya falaisat bidaril mu'minin. Jangan cintai dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal orang yang beriman. Dunia ini hanya laksana stasiun, hanya laksana halte. Kita hanya singgah di sini. Tempat tinggal orang yang beriman itu nanti di akhirat sana. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Sebagaimana orang yang berada di dalam halte, kapan bisnya itu datang, di saat itu dia akan meninggalkan halte. Kita juga seperti itu. Makanya kita dilarang untuk mencintai dunia ini. Karena memang ini bukan tempat tinggal kita. Dan tiang yakin, kalau kita datang ke bandara untuk naik pesawat, kita tidak mencintai bandara itu. Mengapa? Karena kita akan meninggalkannya. Yang kita cintai hanya tempat tinggal kita, kampung halaman kita. Kalau kita mau naik bis, datanglah kita ke halte, kita tidak akan mencintai halte itu. Kalau kita mau naik kapal laut, datanglah kita ke Lembar umpamanya, kita tidak mungkin mencintai Lembar itu. Mengapa? Karena itu bukan tempat tinggal kita. Yang akan kita cintai hanya tempat tinggal kita, kampung halaman kita. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Maka kita dilarang untuk mencintai dunia ini. Dan itu adalah hal yang bisa mencegah kita dari memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Yang kedua yang bisa mencegah kita dari memanfaatkan ilmu adalah la tusahibis syaitan falaysa birafiqil mu'minin. Jangan bersahabat dengan setan. Lantaran setan itu bukan sahabat orang yang beriman. Setan itu bisa jin dan juga bisa manusia. Selama dia mengajak kita kepada keburukan, maka secara sifat namanya itu juga setan. Makanya setan itu bisa minal jinnati
wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini juga bisa kita ambil ya nasihat untuk baik-baik dalam berkawan, baik-baik dalam memilih sahabat. Jangan jadikan semua orang itu sebagai sahabat, ya. Lantaran as-sahibu sahib, sahabat itu laksana magnet, dia akan menarik kita kemanapun dia berada. Apakah itu kepada hal yang baik ataupun tidak, secara naluriah, secara alamiah, dia akan selalu mempengaruhi kita ya dengan apapun yang dia lakukan. Dan yang ketiga, la tu'zi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Jangan sakiti siapapun, jangan sakiti orang lain, karena menyakiti orang lain bukan kebiasaan orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia memiliki kebiasaan untuk menghilangkan rasa sakit daripada orang lain. Kebiasaan dari orang yang beriman itu adalah membantu orang lain. Kalau dia menemukan saudaranya berada dalam kesakitan, dia akan mencoba untuk mengobati kesakitan daripada saudaranya itu. Dia ya memiliki kebiasaan untuk melukiskan kebahagiaan, bukan menggoreskan luka dan air mata. Itu kebiasaan daripada orang yang beriman. Tapi sekarang jamaah sekalian, dengan kemajuan teknologi yang ada, ya, menyakiti orang lain itu sangat mudah. Hanya dengan kita membuka HP, buka Facebook, Twitter, apapun itu, kemudian kita menulis sesuatu, kita alamatkan kepada seseorang, dibaca hanya 1 menit, tapi semalam suntuk dia tidak bisa tidur karena sakit hati yang dia alami hanya dengan membaca tulisan yang kita buat. Kita tidak mengatakan apapun kepadanya, kita hanya diam, kita hanya berada di atas tempat tidur kita sambil memainkan HP, menulis sesuatu untuk menyindir orang, kemudian dibaca. Dia hanya membaca 1 menit, tapi semalam suntuk, bantalnya basah oleh air mata. Nah, ini yang harus diperhatikan jamaah sekalian. Itu bukan kebiasaan orang yang beriman. Kebiasaan orang yang beriman adalah melukiskan kebahagiaan, bukan menggoreskan luka dan air mata. Makanya dikatakan, qabla an tajraha ahadan bi kalimatin jarribha ala nafsik. In jarahatka la taqulha. Sebelum engkau melukai seseorang dengan kata-kata, coba ucapkan dulu kata-kata itu kepada dirimu sendiri. Kalau kata-kata itu melukai hatimu, jangan pernah katakan itu kepada siapapun. La ta'taqid bi anna jarhan nasi lu'batun, faminna man la yanamu bisababi tilkal jurah. Jangan menganggap bahwa melukai hati seseorang itu adalah permainan. Karena banyak orang yang tidak bisa tidur di malam hari lantaran sakit hati yang dia alami. Nah, jadi kebiasaan orang yang beriman adalah menjaga kebahagiaan orang lain, bahkan berusaha untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk menyakiti, apalagi membuat orang lain menjadi menangis. Nah, jadi itulah bentuk daripada takwa. Dan takwa itu sekali lagi, dia bisa menghilangkan kegelapan yang diakibatkan oleh cinta kepada dunia. Itu kegelapan dan cahaya yang pertama. Yang kedua, wazanbu zulmatun wasiraju lahu at-taubah. Dan dosa itu adalah kegelapan. Wasiraju lahu at-taubah. Dan cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan yang bernama dosa, itu adalah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dosa itu adalah satu kegelapan yang harus dihilangkan dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, tubu ilallahi ta'ala fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Nabi kita orang yang maksum, dosanya diampuni oleh Allah,
tapi beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali setiap hari. Kalau Nabi saja seperti itu, kita yang berlumuran dosa dipenuhi dengan salah, kita lebih layak, lebih pantas, lebih harus, bahkan lebih banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kubur itu adalah kegelapan. Cahaya yang bisa menghilangkan kegelapannya ialah ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Niki yang ketiga. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lazimkanlah la ilaha illallah niki jamaah sekalian. Jadikan sebagai wirid, jadikan sebagai zikir setiap hari. Niki yang ketiga. Dan yang keempat, wal akhiratu zulmatun wassiraju laha al-amalus salih. Akhirat itu adalah negeri yang dipenuhi dengan kegelapan. Cahaya yang bisa menghilangkan kegelapannya adalah amal soleh. Apapun amal kebaikan itu lakukan, meskipun itu dipandang sebagai amal yang remeh, amal yang kecil, lantaran kita tidak tahu amal kita yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Harus kita memiliki rasa tamak dalam beramal, jamaah sekalian. Mau kecil, mau besar, ambil. Mau sedikit, mau banyak, lakukan. Kalau itu adalah amal, kalau itu adalah amal kebaikan, lakukan. Apakah itu kecil ataupun besar, apakah itu sedikit, apalagi dia banyak. Lantaran dengan amal yang soleh, itu akan menerangi jalan kita di akhirat nanti. Semakin banyak cahaya kita di akhirat, maka semakin mudah jalan kita. Artinya semakin kita menanam kebaikan di dunia, semakin banyak buah yang akan kita panen di akhirat nanti. Kalau kita memanen satu pohon, buah satu pohon yang akan kita ambil. Tapi bayangkan kalau 100 pohon, akan seberapa banyak buah yang bisa kita ambil. Maka tanam kebaikan, apalagi di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan untuk memanen, bulan untuk menanam, semua. Tanam sebanyak-banyaknya untuk kita bisa menuai sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, wassiratu zulmatun wasiraju lahu al-yaqin. As-siratul mustaqim, jembatan yang akan kita seberangi di akhirat nanti, dipenuhi dengan kegelapan. Wasiraju lahu al-yaqin, dan cahaya yang bisa menghilangkan kegelapannya, yang akan memudahkan langkah kita adalah keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang diiringi dengan amal perbuatan. Bukan sekedar yakin kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi kita yakin dengan hati, kemudian kita manifestasikan, kita wujudkan keyakinan kita itu dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Itu yang dimaksud dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jamaah sekalian 5 kegelapan serta 5 cahayanya. Yang pertama, cinta dunia adalah kegelapan, cahayanya itu adalah takwa. Yang kedua, dosa itu adalah kegelapan, cahayanya itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur itu adalah kegelapan, cahayanya itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Akhirat itu adalah kegelapan, cahayanya itu adalah amal soleh. Dan siratul mustaqim, jembatan yang nanti akan kita lewati, itu adalah kegelapan, cahayanya itu adalah keyakinan yang diiringi dengan amal perbuatan tulus lillahi ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekadar niki yang dapat untuk yang sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Kita tutup jamaah sekalian dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.